Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam forum diskusi sektor keuangan CNBC Indonesia bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan tema Market Update, kondisi sektor keuangan terkini dan proyeksi di 2021. Masih bersama saya Alin Wiratmaja dan ini adalah segmen terakhir di mana kita akan memberikan kesempatan kepada setiap narasumber hari ini untuk memberikan closing statement-nya. Kita akan dengarkan seperti apa optimisme dan juga pandangan mereka untuk tahun 2021 mendatang. Singkat saja untuk setiap narasumber ada waktu 1 menit. Saya mulai dari Pak Yahya Setiatmaja terlebih dahulu. Pak Yahya, silahkan Pak closing statement-nya dan bagaimana Anda memandang 2021. Ya, terima kasih Alin. Saya pikir kita harapkan ya bahwa vaksin itu yang paling penting. Kalau itu bisa diimplementasikan sesegera mungkin, maka pasar akan back to bukan normal penuh kali ya, new normal ya. Dan ini akan sangat membantu, ya, saya pikir sangat positif. Namun, saya kira digitalisasi teknologi itu tetap merupakan core yang harus terus dikembangkan, karena ke depan kita tidak tahu, keadaan bisa tiba-tiba berubah. Nah, kita sudah harus siap untuk itu. Dan yang penting juga adalah how to educate kita punya customer masing-masing untuk tidak gaptek, ya, mau mencoba dan kita berikan pembelajaran yang baik untuk mereka, sehingga mereka kalau ada terjadi sesuatu, sudah terbiasa dengan teknologi, sehingga mereka bisa tetap bertransaksi dan bisa mencari platform teknologi atau e-commerce untuk berjualan, untuk bertransaksi, kecuali ya seperti restoran, bioskop ada Netflix, tapi persaingan itu kan. Jadi saya pikir itu, yang intinya kita harus tetap optimis, namun di segi lain kita melengkapi diri dengan teknologi, dengan digitalisasi, dan kita sebagai perusahaan juga harus mengeducate customer kita untuk itu. Saya kira sekian, terima kasih Alin. Terima kasih Pak Yahya untuk pesannya dan sekarang saya ke Pak Alvin Patisahusiwa. Pak Alvin, seperti apa Pak closing statement Anda dan bagaimana Anda memandang tahun 2021 mendatang? Baik, terima kasih Alin. Jadi tahun 2020 mengajarkan kita banyak sekali hal yang baru yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita harus belajar sesuatu dari krisis ini, di mana di tahun 2021 dengan adanya situasi pandemi COVID-19 dan juga krisis, kita harus comeback dengan stronger. Dan saya yakin kita bisa comeback stronger gitu, dengan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik, kemudian juga dengan aktivitas ekonomi dan bisnis yang jauh lebih baik, dengan ekspektasi adanya penemuan vaksin dari COVID-19 ini yang diyakini juga akan membuat rebound di semua sektor dan juga di pertumbuhan ekonomi. Dan kami yakin banyak sekali sebetulnya pent-up demand dari masyarakat dari situasi krisis ini yang kemungkinan masih belum yang bisa akan meledak di tahun 2021 seperti tadi penjualan, mungkin dari penjualan mobil, penjualan motor, penyaluran kredit dan lain sebagainya, di mana ini yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dan saya juga setuju dengan Pak Yahya bahwa pola digitalisasi, kemudian juga edukasi dan juga literasi keuangan kepada masyarakat Indonesia juga ini harus terus ditingkatkan. Saya rasa dengan adanya situasi pandemi ini malah mempercepat era digitalisasi, the way of doing business ya. Jadi itu mungkin yang kita harus manfaatkan ini untuk lebih baik. Oke, momentum pandemi ini menjadi sarana juga, menjadi momentum juga untuk mempercepat digitalisasi dan tadi we can come back stronger. Terima kasih Pak Alvin Patisahusiwa dan sekarang saya ke Pak Suwandi Wiratno. Pak, Anda tadi memandang cukup optimisme untuk tahun 2021 bisa ada terjadi perbaikan. Seperti apa Pak closing statement-nya? Ya, industri pembiayaan siap. Karena kita bicara digitalisasi dan hampir rata-rata perusahaan pembiayaan yang berskala besar juga sudah mempersiapkan diri menjual kendaraan atau menjual kredit juga bisa melalui virtual expo dan rata-rata sudah melakukan perkembangan ke arah sana. Di asosiasi sendiri juga kita sudah membangun suatu aplikasi namanya Asset Registry untuk menghindarkan praktek-praktek double financing atau juga bahkan bisa membantu para polisi yang menangkap kendaraan-kendaraan yang berubah nomor polisi dan bahkan ini dirasakan manfaatnya oleh perusahaan pembiayaan karena kita kerjasama dengan pihak kepolisian sangat baik. Kendaraan yang ditangkap dengan nomor polisi yang berubah kita bisa tahu ada di pembiayaan yang mana, secara kualitas akan menjadi lebih baik karena semua platform-platform teknologi sudah dikembangkan baik di asosiasi maupun perusahaan pembiayaan. Nah, tinggal bagaimana pendanaan dari perbankan. Kita harapkan perbankan juga
bisa percaya kepada industri pembiayaan bahwa kualitas perusahaan pembiayaan secara aset akan menjadi sangat lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Oke. Teknologi dan semua perangkat-perangkat yang ada. Demikian Mbak Alin. Ya, terima kasih Pak Suwandi Wiratno, dan saya sekarang ke Pak Hastanto Widodo. Seperti apa Pak Anda memandang tahun 2021 mendatang? Ya, terima kasih Bu Alin. Orang tua saya bilang, selalu mengingatkan, everything that didn't kill you will make you strong. So, jadi itu sesuatu yang kita sangat ini harus kita terapkan menuju 2021 ini. Dengan surviving crisis yang telah ada ini, kita akan menjadi sebuah industri yang jauh-jauh lebih kuat dan tentunya lebih sehat. Kami di asosiasi, karena memang fungsinya asosiasi adalah untuk providing crisis leadership dan kemudian juga fostering dan promoting digital transformation, even business transformation. Kita akan terus melakukan ini, dan kami sangat excited terhadap berbagai hal yang akan kami lakukan di 2021, terutama bekerjasama dengan OJK dan juga dengan industri lainnya, baik di perbankan maupun di industri non-perbankan. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih Pak Widodo. Kalau boleh saya rangkum dari semua apa yang dikatakan dari para narasumber tadi, ini adalah story of agility, bagaimana kita bisa lebih cepat memanfaatkan teknologi, lebih kuat dan lebih sehat manusianya, kemudian fundamental bisnisnya dan juga ekonomi Indonesia tentunya. We can come back stronger. Terima kasih Pak Yahya, Pak Alvin, Pak Suwandi dan juga Pak Widodo sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia Forum.